Oke, kali ini kita mau bahas satu pertanyaan yang kayaknya lagi dipikirin sama semua orang. Di tengah dunia yang serba AI dan berubah super cepat kayak sekarang, kita jadi bingung kan? Sebenarnya skill apa sih yang paling pas buat dipelajarin biar nggak ketinggalan? Rasanya kayak milih-milih di pertarungan besar ya. Tapi ternyata jawabannya itu mungkin lebih simpel dan justru lebih powerful dari yang kita kira. Ini bukan soal ngejar tren teknologi terbaru, tapi soal membangun sesuatu yang jauh lebih awet. Oke, kita bedah sama-sama ya. Kita semua pasti ngerasain tekanan buat terus update kan? Tapi perubahan yang terus-terusan ini malah bikin dilema. Apalagi buat kita yang mau belajar hal baru. Rasa takutnya tuh gini, kita udah capek-capek ngabisin waktu dan tenaga buat belajar skill A. Besoknya skill itu udah nggak relevan lagi. Apalagi sejak ada AI, ketidakpastian ini jadi makin kerasa. Jadi makin bingung kan, milih mana yang benar-benar berguna buat jangka panjang? Jadi, solusinya gimana dong? Nah, kuncinya adalah, coba deh kita geser fokus kita, bukan ke skill yang spesifik dan gampang basi, tapi ke sesuatu yang jauh lebih mendasar, lebih fundamental. Keterampilan fundamental ini, anggap aja bukan sekedar skill biasa. Ini tuh kayak sistem operasinya otak kita. Kemampuan inti yang bikin kita jadi lebih jago belajar, lebih gampang beradaptasi, dan lebih cerdas mecahin masalah di bidang apapun itu. Coba bayangin deh, semua keahlian kita itu kayak piramida. Nah, semua skill-skill keren yang lagi ngetren itu, yang spesifik buat kerjaan, itu semua ada di bagian atas piramida. Kalau fondasinya nggak kokoh, ya gampang ambruk. Oke, terus fondasi ini isinya apa aja? Jadi, fondasi ini tuh ditopang sama 4 pilar berpikir yang penting banget. Pilar pertama, matematika dan logika. Jangan langsung mikir, loh, saya kan anak seni, ngapain belajar matematika? Tunggu dulu. Nah, ini yang menarik. Ini bukan soal kita harus jago ngapalin rumus sinus kosinus, bukan. Tapi ini soal melatih otak kita untuk berpikir logis, mengenali pola, dan punya kerangka kerja yang sistematis buat mecahin masalah. Jadi yang penting itu cara mikirnya, bukan cuma ngitungnya. Dan kalau kita lihat sejarah, kemampuan berpikir kayak gini tuh udah jadi penentu kemajuan dari dulu. Ada studi yang nunjukin kalau makin akurat suatu peradaban bisa ngitung nilai pi, itu bisa jadi prediksi kemajuan mereka di bidang-bidang lainnya. Kenapa? Ya karena logika berpikir matematis itulah yang jadi mesin buat mecahin masalah-masalah kompleks. Pilar lainnya juga nggak kalah penting. Kemampuan verbal. Ini alat kita buat mencerna semua informasi. Terus, bahasa Inggris, ini jadi semacam kunci buat akses ke riset, teknologi, dan industri global. Terakhir, ilmu pengetahuan dasar, biar kita ngerti cara kerja dunia di sekitar kita, entah itu fisika, ekonomi, dan lain-lain. Mungkin ada yang nanya lagi, kan udah ada AI Translator, ngapain capek-capek belajar bahasa Inggris? Pertanyaan bagus. Gini, kalau kita cuma ngandelin mesin, kita sebenarnya rugi. Terjemahan AI itu nggak selamanya akurat loh. Terus, ngobrol langsung itu ngebangun koneksi emosional yang nggak bisa digantiin mesin. Dan yang paling penting, proses belajar bahasa itu sendiri udah jadi latihan otak yang luar biasa. Oke, sekarang fondasinya udah kebayang ya. Mari kita lihat skill-skill apa aja yang lagi banyak dicari di dunia kerja sekarang. Nah, ini poin pentingnya. Skill-skill yang akan kita bahas ini bakal jadi jauh lebih powerful dan lebih gampang kita kuasai kalau kita udah punya 4 pilar fondasi tadi. Menurut artikel Forbes, ada 5 skill yang hampir semua perusahaan cari saat ini. Literasi data, melek teknologi, kecerdasan emosional, kemampuan beradaptasi, dan kolaborasi. Khusus soal adaptasi, ada cerita menarik nih. Ada seorang guru yang ngasih tantangan simple ke muridnya. Cuma minta buat ubah cara dia menyapa. Dan ternyata si murid ini kesulitan banget buat ngubah kebiasaan sepele itu. Ini nunjukin inti dari adaptasi kan? Gini deh, kalau ngubah hal kecil aja susah, gimana ceritanya kita mau beradaptasi pas ada perubahan besar di dunia ini? Jadi, gimana semula ini bisa jadi keunggulan kompetitif yang benar-benar nempel dan berguna buat karir kita? Keunggulan kita yang sesungguhnya itu bukan karena kita jago pakai satu software atau tool tertentu, tapi karena kita punya pikiran yang terlatih buat bisa menguasai tool apapun dengan cepat. Aset kita yang paling berharga tuh ya otak kita yang fleksibel. Dan yang paling keren, gak peduli kita mulai dari mana atau umur berapa, gak ada kata terlambat buat mulai nguatin fondasi dan skill-skill inti ini. Mulai hari ini juga. Nah, itu tadi pembahasan kita. Jadi coba deh kita renungkan. Kita ini lagi nyiapin diri buat pekerjaan besok atau lagi ngebangun pikiran yang siap ngadepin masa depan apapun?
Karena pada akhirnya ini bukan soal apa yang dipelajari, tapi gimana cara kita belajar untuk berpikir.